mudah, ada yang sulit, tapi insya Allah masih bisa untuk dikerjakan seperti itu. Ada soal-soal yang tidak ada jawabannya sih sebenarnya, tapi it's okay. Hari ini aku mau share screen. New share. Oke. Sudah bisa dilihat teman-teman semuanya? Untuk tampilan yang baru? Bisa ya? Tampilan soalnya gitu. Soalnya udah saya kirimkan di Kaizala tadi. Jadi teman-teman kalau misal mau mengerjakan lagi di pertemuan selanjutnya atau gimana silakan. Aku prioritaskan untuk mengerjakan soal ini, bukan melanjutkan yang kemarin karena kemungkinan kan kalau teman-teman ngerjain soal ini ya udah dikerjain gitu meskipun secara terpaksa karena ada tryout, tapi kan sudah dikerjakan. Seperti itu. Baik, mari kita bahas untuk soal nomor 1 kayaknya aman ya. Karena kita cuma ngomongin soal satuan-satuan di besaran pokok kan kita kan juga udah tahu kan yang mana aja. Kalau ini jelas jawabannya yang berarti kan karena dia kecuali kalau misal ada yang enggak besaran pokok, jelas yang mana? Yang jol ya. Yang jol nggak usah ditanyain lagi gitu. Jol itu kan buat yang lain gitu, bukan buat besaran pokok, dia adalah besaran turunan. Satuan dalam besaran turunan. Jadi jawabannya jelas yang joule. Seperti itu. Ini kayaknya aman ya soal ini ya. Pasti banyak yang benar. Pasti banyak yang benar untuk soal ini. Karena oke. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 22. Untuk soal nomor 22 soal nomor 22 ini, nah ini soalnya itu disuruh nyari gaya yang bekerja. Ini hampir mirip-mirip sama soal yang pernah kita kerjakan bersama dulu ya, tentang suatu benda yang dia ada gayanya, dan dia bergerak secara X sama dari bergerak bidang XY, gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh nyari gayanya. Otomatis kalau ada gaya, itu nanti ada kalau dalam bidang seperti ini berarti kan kita nanti pasti menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Ini pasti. Nah, untuk A-nya, karena ini ada X, ada Y, berarti kita uraikan ya, antara AX sama AY. Ingat ya, kalau dalam linear, gerak linear, itu kan ada S, VA ya, di mana untuk S ke V itu diturunkan, P ke A itu diturunkan. Seperti itu. Nah, maka dari S menuju V. Kita uraikan dulu dari X-nya ya. Kita kerjakan dulu dari X-nya. Berarti XT itu kan 4T kuadrat. Di sebelah sini deh. XT itu kan 4T kuadrat dikurangi 5T plus 2. Berarti kan VT-nya turunannya ya, berarti jadi 8T min 5, terus AT-nya ketemu 8, karena kan diturun-turunkan gitu, yang ini jadi hilang gitu kan, semakin turun gitu. Terus untuk yang Y-nya pun juga sama, kita turunkan, karena dia jadi dari 5T min 4, dia diturunkan menjadi 5 ya. Kemudian dia diturunkan lagi menjadi 0 gitu. Berarti A-nya kan tinggal yang A sumbu X ya. Per sekon kuadrat gitu ya. Baru kita kerjakan menggunakan persamaan ini. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti nilai dari sigma F sama dengan M kali A. Di sini udah ada masanya. Berarti kita tinggal masukkan masanya 1, A-nya cuma yang dari AX ya. AX berarti nilai dari ini adalah 8 Newton. Seperti itu. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan ini, nilainya adalah 8 Newton. Gitu. Jadi nomor 22 ini kemungkinan masih aman juga ya. Teman-teman pastilah bisa ngerjain juga. Karena ini udah pernah mirip juga dengan yang pernah kita bahas
Dan prinsip utamanya ya cuma gunakan SVA sama yang sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Baik, belum ada yang ditanyakan ya soal ini ya, masih aman ya? Oh, dicatat dulu boleh. Mau dicatat atau di screenshot? Iya. Nanti aku kirim dalam bentuk PDF sih. Aku kirim dalam bentuk PDF di video di apa namanya caption YouTube-nya. Oke. Oke. Aman ya. Aman. Oke. Aman terkendali. Baik, boleh di screenshot aja ya, biar kita bisa dapat lumayan banyak soal karena nih soalnya terbilang ringan gitu. Jadi kalau bisa di screenshot aja. Atau nanti saya kirimin PDF-nya. Teman-teman silahkan melihat di PDF-nya. Lanjut. Nah, ini untuk soal yang cukup menggemaskan ya. Ini soal yang menggemaskan. Teman-teman ini kalau ada soal kayak gini, diapain? Ditinggal pergi. Dilompatin ya. Dilompatin nggak apa-apa sih. Kan itu hak kalian juga mau mengerjakan yang mana. Tapi untuk soal ini, itu tuh tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawabannya? Kita harus tahu tuh. Kenapa sih kok bisa tidak ada jawabannya? Emang apa yang salah dari soal ini? Ini tuh kalau nggak salah soal SBMPTN 2018 ya. Nah, di sini ini mirip sama soal yang pernah kita bahas tentang sebuah bandul ya, bandul dikasih tali, terus dia itu muter di kerucut seperti itu. Gimana biar dia itu tidak naik-naik gitu. Yang agar gaya normalnya bernilai 0 dulu yang pernah kita bahas. Ya kayaknya udah pernah dibahas. Nah, ini mirip soalnya. Kalau misal kita tuliskan, berarti kan di sini ada tegangan tali tuh. Nah, berarti di sini juga ada T yang ke atas kan? T ke atas itu T ke atas karena sudutnya di sebelah sini ya. Sudutnya di sebelah sini, berarti dia diapit ya. Maka nilainya T cos theta. Sedangkan nih untuk yang ke sana, yang ke dalam itu, berarti nilainya T sin theta. Gitu ya. T cos theta dan T sin theta. Sedangkan kita tahu kalau misal nilai dari tan theta adalah 7/8. Nah, ini tuh bukan apa namanya? Bukan istimewa ya, bukan istimewa. Berarti kita harus selesaikan menggunakan segitiga juga. Segitiga di mana ini misal tetanya di sini 7, di sini 8 ya. Maka di sini berapa nih? Ditanyain tuh kan sisi miringnya ya. Berarti misal ini tak tuliskan apa ya? C aja. Berarti C itu kan akar dari 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 7 kuadrat itu kan 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. Berarti akar 113. Ya, akar dari 113 gitu. Berarti nilai C-nya itu adalah nilai dari C-nya adalah akar 113. Maka kalau udah kita tahu C-nya akar 113, berarti kita bisa nuliskan tuh sin tetanya berapa. Sin kan berarti depan miring toh. Sin berarti 7 per akar 113. Cosnya berarti 8 per akar 113. Seperti itu. Berarti kita udah bisa mengerjakan sin sama cosnya. Nah, kemudian karena dia itu yang ditanyakan adalah laju putar minimum agar tali yang di bawah tetap tegak gitu ya. Berarti kan dia itu nanti disuruh mencari omeganya. Nilai omega. Omega dari dia ini putarannya dia ini biar dia tetap tegak seperti itu. Berarti nanti prinsipnya adalah nilai dari sigma F gimana ya? Nilai dari sigma FY itu tuh kan sama dengan 0 ya, biar dia tetap tegak.
Nah, kemudian untuk nilai dari sigma fx itu adalah M kalikan A sentripetal. Seperti itu. Ini sama kayak soal yang pernah kita bahas dulu prinsipnya. Nanti boleh ditengok lagi ya. Ini prinsip utamanya di sini. Saya kasih stop dulu. Baik, mari kita melanjutkan untuk menghitungnya. Berarti untuk yang pertama kita ngitung tentang sigma FY-nya ya. Sigma FY sama dengan 0. Oh iya, karena itu adalah suatu benda, berarti dia memiliki gaya berat ya. Jangan lupa di sini dia juga punya gaya berat. Karena dia bermassa. Berarti gaya ke atasnya itu adalah T cos ya. T cos theta dikurangi W sama dengan 0. Berarti nilai dari T cos theta sama dengan W. Nilai dari T-nya, nilai dari T-nya itu kan nanti kita tuliskan T sama dengan ya. Cos theta-nya kita ganti menjadi, kita tulis dulu deh, kita lanjutin dulu. T sama dengan W. Kita tuliskan cos theta-nya, angkain aja ya, nggak usah disederhanakan. Nggak usah disederhanakan, kita tulis aja 7 per akar 13, akar 113 sama dengan M kali G. Sama dengan M kali G. Atau kalau kalian misal nih, kalian nggak suka untuk masukin angka-angka, ya udah kalian tulis aja T sama dengan W per cos theta. Seperti itu. Ini untuk langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, kita analisis menggunakan sigma fx sama dengan M kali AS. Tujuannya apa? Kalian nggak usah masukin angka dulu, karena nanti tuh masih bisa dibagi-bagi lagi, hasilnya jadi tan. Kalian akan lebih menghemat waktu. Nah, untuk sigma fx sama dengan M kali AS ini, AS nanti kita akan ubah sebagaimana kita tahu nilai AS itu sama dengan omega kuadrat kali R. Dan sigma fx-nya itu kan T sin ya, berarti kita bisa tuliskan T sin theta sama dengan, oh ya, ini W-nya kita ganti menjadi M kali G ya. W-nya kita ganti menjadi M kali G. Sip. Sin theta sama dengan T sin theta sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Nah, berarti nanti endingnya kita akan mencari ini nih, si omega ini. R-nya di situ kan juga udah diketahui kan. Kita masukin dulu T-nya. T tadi kan bisa diganti menjadi Mg per cos theta kali sin theta sama dengan M omega kuadrat kalikan R. Ya, sin theta per cos theta berarti kan hasilnya tan ya. Berarti Mg tan theta sama dengan M omega sama dengan M omega kuadrat kalikan R. M sama M-nya coret. Nah, tujuannya tuh ini biar bisa dicoret-coret lebih banyak. Berarti nilai dari omega sama dengan nilai dari omega kuadrat sama dengan G tan theta dibagi R. Oke, berarti omeganya sama dengan akar dari 10 kali tan theta. Tan theta-nya tadi 7/8. Gitu. R-nya adalah 1,25. R-nya itu 1,25 meter, berarti kita bisa ubah menjadi 1/4 meter atau 5/4 ya, 5/4 meter. Oke, kita ubah menjadi 5/4 ya. Ini akarnya sampai bawah. Oke, berarti 10/5 kali 7/8 per 4 kali 4. Kita bisa coret-coret. Sini hasilnya 2. Akar 7. Oh, ada jawabannya cuy. Akar 7 ternyata. Ya, hasilnya adalah akar 7. Wih, ketemu. Oke. Hasilnya ada jawabannya. Jadi diralat. Akar 7 radian per sekon. Karena tadi aku ngitung di awal tuh ternyata aku nggak nemu jawabannya karena salah masukin angkanya. Jawabannya adalah yang D. Gitu guys.
Kalian boleh menghitung angka-angkanya dari awal, atau kalian boleh juga tidak menghitung. Gitu. Coba di sini kayaknya kurang aman deh kalau soal ini. Kalau soal ini misal kalian ngerasa kesulitan, ya it's okay buat dilompatin kok. Gak apa-apa. Baik, tak kasih waktu untuk mencerna. Silakan kalau yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 23 ini. Aku izin minum dulu sebentar. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut ya? Kalau karena nggak ada yang nanya ini, tapi bisa aku lanjutin ya. Jadi misal nih teman-teman mau ngitung masukin angka-angkanya di sebelah sini itu ya silakan gitu, terserah teman-teman. Tapi sih kalau untuk aku sendiri mending ngitungnya di akhir, karena kadang kalau misal kita tuh udah nemu angka-angka ya kita nanti jadi kayak ribet gitu loh ngelihatnya. Asalkan dia masih bisa sampai akhir itu dicoret-coret kayak gitu, mending dicoret-coret aja gitu. Jadi untuk perhitungan semua ada di akhir. Dengan kalian masukin pakai cara ini, itu tuh kalian berarti kan nggak perlu ngitung pakai ini ya, nggak perlu ngitung ini nggak perlu ngitung. Berarti kalian hemat berapa detik lah ya untuk tidak menghitung sesuatu. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini untuk soal nomor 24 sama 25 ini ininya sama ya, apanya namanya? Soalnya sama. Kayaknya di sini tuh ada beberapa soal yang pakai masalah yang sama, hanya saja yang ditanyakan itu berbeda gitu. Seperti soal yang ini, itu kan dia diketahui baloknya masanya 2 kg, terus F-nya 20 Newton, kecepatan saat VT sama dengan 0 itu 2 meter per sekon, berarti ini adalah V0-nya. Terus yang ditanya adalah gaya normal dan percepatan balok. Nah, karena ini kalau teman-teman lihat dari pilihan gandanya, itu yang angkanya beda-beda semua itu adalah si gaya normalnya, berarti teman-teman utamakan mengerjakan yang gaya normal terlebih dahulu. Baik. Nah, untuk gaya sendiri, kita lihat dari sini, kita uraikan ya. Di situ ada 4F. Kita ganti warna dulu. Kita pakai warna biru. 4F per 5 berarti 4 kali F-nya kan 20 ya. 20 per 5 ya. Dicoret-coret. Itu berarti ada 16 Newton. Terus kalau yang ini 3 kali 20 per 5 hasilnya 12 ya, 12 Newton. 12 Newton. Nah, selanjutnya kita uraikan nih. Kita uraikan berarti di bagian sini tuh ada yang namanya gaya normal ya. Gaya normal. Terus di sini tetap ada gaya beratnya. Di mana gaya beratnya itu adalah 2 kali 10 ya, 20 Newton. Oke, sekarang kita uraikan ya, karena dia itu tidak naik turun berarti dia itu memiliki persamaan sigma Fy sama dengan 0. Oke, sigma Fy sama dengan 0 berarti sigma Fy-nya itu dari ke atas dulu, ke atas itu kan ada gaya normal, turun ke bawahnya ada si Fy, ada Fy-nya, kemudian ke bawahnya lagi ada W sama dengan 0. Lalu gaya normal N-nya dikurangi Fy, dikurangi 16, dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah 36. Udah, ketemu berarti jawabannya yang D, auto yang D.
Tapi kalau misal nih teman-teman pengen nyocokin juga, emang bener percepatannya segitu. Jangan-jangan gaya normalnya aja yang bener, percepatannya salah. Teman-teman boleh juga tuh koreksi. Pakai sigma fx sama dengan M dikalikan A. Berarti karena sigma fx-nya ini adalah 12 Newton, kita masukin masanya 2, A-nya ditanya, berarti A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ternyata benar. Tapi benar jawabannya yang D. Ini soal yang aman juga, kan? Karena cuma menggunakan prinsip yang ini dan ini. Ini dan ini. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini? Wow, ini soal ini diselesaikan dalam waktu 4 menit. Tuh, 4 menit aja sambil jelasin. Kalau ngerjain sendiri berarti bisa lah ya 2 menit. Sayang kalau soal-soal kayak gini yang mudah-mudah itu dilewatkan. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, tidak ada yang ingin tanya, mari kita lanjutkan ya untuk soal selanjutnya, biar kita bisa menyelesaikan soal-soal yang aman. Oh, ya. Oke. Ada yang nyatet ternyata. Oke, silakan. Oh, belum di SS. Oke, silakan di SS dulu. Oke, udah. Baik. Ini penguraiannya sama ya. Untuk yang nomor 25 ini penguraiannya sama dengan soal yang sebelumnya. Ya, berarti kita bisa menguraikan sama kayak tadi. Kita udah sempat ngurain gitu. Sekarang yang ditanya adalah perpindahan balok. Perpindahan balok berarti kita bisa tuliskan persamaannya pakai yang, karena dia memiliki suatu percepatan ya, dia memiliki percepatan tadi kan, percepatannya itu 6 meter per sekon kuadrat ya, percepatannya itu tadi, berarti kita bisa mengerjakannya tuh. Ada 3 persamaan pertama dalam GLBB ya, ini adalah GLBB karena dia memiliki percepatan. Oke, GLBB itu ada VT sama dengan V0 dan di mana sih deh? Ini tadi, ini adalah GLBB. Ada persamaan VT sama dengan V0 plus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, terus ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, harapannya persamaan-persamaan dari GLBB ini bisa hafal di luar kepala. Seperti itu. Karena nanti akan pakainya ya salah satu dari ini gitu. Dan tadi kita tahu A-nya itu adalah 6 meter per sekon kuadrat. Dari sini kita bisa mengerjakan kan perpindahan balok selama T detik pertama. T detik pertama ya, kayak di awalnya gitu. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang ada kan ditanya S-nya, kemudian dia diketahui A-nya gitu ya. Kemudian T-nya kan masih dalam bentuk persamaan ya, dalam bentuk T ya, selama T detik kan. Berarti ya dalam bentuk T, seperti itu. Berarti kita bisa kerjakan kan, kita tahu juga ya V0-nya ya. V0-nya ini, ingat ya, kita pahami bahwasanya tulisannya itu ke arah kiri. Ke arah kiri, berarti V0-nya itu adalah negatif. V0-nya itu min 2 meter per sekon. Oke, kita bisa kerjakan menggunakan persamaan ini. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya adalah minus 2, T-nya ya T, plus setengah, A-nya adalah 6, T kuadratnya T kuadrat. Kita coret-coret 3. Berarti kita bisa jawab nih, karena yang di depan itu enggak yang kuadrat, berarti di sini min 2T plus 3T kuadrat.
method. Ada ya, jawabannya yang E ya. Ini masuk soal halaman juga nih. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang ini? Wah, mantap nih, kita udah dapat 5 soal. Masih ada 15 soal yang belum terjawab. Jadi untuk yang bersamaan ini nih, jangan sampai lepas. Penting ini, penting. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah benda bermassa M dilemparkan vertikal ke atas dari titik 0 di atas tanah dengan kecepatan awal sekian. Kita gambar dulu, kita ilustrasikan ya. Di sini ada benda dilempar ke atas dari titik 0 di atas tanah ya. Berarti di sini tuh ada ketinggian tertentu lah ya. Jika ada ketinggian tertentu, terus benda mencapai ketinggian maksimum Hmax di sini, lalu jatuh melalui beberapa titik sebelum kembali. Jika percepatan gravitasi, ya, oke. Apabila gesekan udara diabaikan, EP dan EK berturut-turut ya, titik P berada di ketinggian setengah H dari tanah. Jadi katakanlah setengah H-nya itu ada di sebelah sini ya, setengah H. Setengah H begitu. Nah, berarti kita bisa menjawab ini pernyataan yang benar gitu. Kita tahu nih bahwasanya EM itu kan EM dimanapun itu kan sama ya nilainya ya. Berarti ketika kita katakan EM di titik Hmax ya, EM di H ya sama kayak EM di titik P gitu. Ini kan titik P. Ini titik P. Nah, EM di titik H sama dengan EM di titik P. Pun juga sama dengan EM di titik O gitu. Jadi dari semuanya itu sama. Nah, misalkan nih kita bandingkan antara EM di titik H sama EM di titik P. Nah, di sini kan kita bandingkan di sini, kita hitung bahwa kita tuliskan bahwasanya EM di titik H sama EM di titik P. EM di titik H itu kan dia ketika keadaan V-nya 0 ya, berarti dia cuma ada EP tok. EPH terus sama dengan EKP ditambah EPP gitu. Nah, dari sini kita bisa ketahui itu bahwasanya nilai dari apakah benar nih EK di titik P itu sama dengan EP di titik O. Gak tahu ya, karena kita nggak ada ketentuannya gitu di mana P-nya itu. Apa namanya? Di mana O-nya. Itu berarti nggak bisa sama dong, nggak bisa sama. Tapi kalau kita lihat dari sini, itu tuh kita bisa jelaskan, kita jelas ya, kalau misal EP di titik EK dan EP di titik P ini merupakan gabungan dari EP di titik H gitu. Pun kalau misal kita tinjau dari EM-nya, EM di titik O, berarti EM di titik O itu kan yang maksimum itu adalah kecepatannya ya, berarti sama dengan EK di titik O gitu. Dan ditambah EP di titik O. Seperti itu. Berarti dari soal ini kita bisa katakan ya bahwasanya bahwasanya yang mana ini jawabannya nih? EP di titik H sama dengan EK di titik P, EK di titik P sama dengan EP di titik O. Belum tentu sama ya. EK di titik P kurang dari EP di titik O. EK di titik P, EK di titik P sama dengan kurang dari EK di titik EP di titik O. Di sini
Di sini dia memiliki ketinggian ya. Kalau EK itu kan dia kaitannya sama V. EP itu kaitannya sama H. Oke. Berarti kalau misal kita mau jawab yang B, EK di titik P kurang dari EK di titik P kurang dari EP di titik O. Salah ya? EK di titik P lebih dari EK di titik O. Iya, karena dia si O-nya itu di lebih tinggi. P0. EK di titik P sama lebih dari EP. EK di titik P kurang dari EK di titik O. Kalau semakin ke bawah itu kan berarti EP-nya semakin kecil dan EK-nya semakin besar. Jadi jawabannya yang C. EK di titik P lebih dari EK di titik O. Seperti itu. Ya. Baik, seperti itu. Jadi ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang nomor 26 ini? Oke. Salah warna stabilonya. Jadi prinsip utamanya ya ini. Ini aja. Nggak jauh-jauh dari itu. Oke. Kalau misalnya ya menurut kalian itu mengerjakan soal yang seperti ini itu lebih sulit karena kalian harus membaca, harus memahami isinya, ya kalian lompatin nggak apa-apa. Karena masih ada soal-soal yang bisa dikerjakan dengan mudah seperti yang soal nomor 25 ini. Kan poinnya juga sama kan. Gitu. Oke, nah ini soalnya juga mirip lagi. Tapi di sini gaya geseknya tidak diabaikan ya. Kita highlight dulu, kita highlight bahwasanya gaya gesek udara tidak diabaikan dan bernilai tetap sehingga kecepatan benda mencapai tanah gitu. Jadi dia tuh dilempar dulu, terus habis itu dia turun lagi kan. Ini kita gambar ya. Dia tuh naik dulu, terus dia turun lagi. Di sini di titik poinnya, di sini di titik H-nya, terus jatuh beberapa titik sebelum mencapai tanah diketahui. Nah, di sini kan ada gaya gesek ya. Yang pasti gaya gesek itu kan melawan dari gaya yang terjadi. Berarti ketika dia itu si bola naik, maka gaya geseknya yang turun. F geseknya. Ketika dia turun, gaya geseknya itu yang ke atas. Seperti itu. Berarti dari sini kan kita bisa katakan ya bahwasanya usaha itu kan perubahan dari energi mekanik ya. Perubahan dari energi mekanik. Dimana kita ditanya yaitu usaha yang dilakukan gaya gesek sejak benda dilempar dari titik O hingga dia ke tanah, ke titik O. Oh, berarti titik O-nya di sini. Di sini dong. Oke. Ya. Nah, lalu kita bisa kerjakan nih bahwasanya nilai dari yang pertama dulu nih. Kan kita kan kaitannya sama FG ya. FG berarti kan kita pakai yang naik ya. Naik itu kan berarti dia pakai energi kinetik yang pertama di minus ditambah energi kinetik yang kedua. Kenapa di minus? Karena gayanya ke bawah dulu. Energi kinetik yang pertama ditambah energi kinetik yang kedua. Jadi energi kinetik yang pertama itu adalah setengah minus setengah mv kuadrat. Tapi V-nya di sini adalah V0 ya. Karena dia awal, kemudian yang belakang itu baru V ketika mencapai tanahnya yang titik O, sama-sama di titik O, berarti di sini. Berarti nilainya adalah mv kuadrat, setengah mv kuadrat. Seperti itu. Berarti kita balik nilainya setengah mv kuadrat min setengah mv0 kuadrat. Seperti itu ya.
Jadi jawabannya adalah yang ini. Yang C. Bentar, kita coba pahami yang soal ini. Oh. Oh, baik guys. Jadi aku keliru memahami soal ini ya. Ini ternyata titik O ini di atas tanah. Titik O di atas tanah itu dia dikatakan kalau semisal ya tepat berada di atas tanah gitu. Jadi nanti gini, ini adalah Hmax-nya. Di sini adalah titik P-nya. Oke, bentar. Aku keliru memahami, mohon maaf nih. Hapus ya, ada kesalahan di sini. Karena ini kok soalnya sama, tapi kok bisa posisinya beda gitu. Ternyata ada kekeliruan. Baik, mohon maaf ya, kita ulangi dulu. Untuk soal yang ini kita kerjakan. Jadi titik O di atas tanah itu dimulai dari 0, naik sampai Hmax, kemudian dia turun lagi di sebelah sini ya. Nah, kemudian titik P-nya itu adalah H di P itu adalah setengah dari H. Hmax-nya adalah H. Oke, baru kita bisa pakai persamaan yang tadi. Persamaannya pakai sama ya, prinsip utamanya. EM di 0 sama dengan EM di Hmax ya. Di H aja deh. Tulisnya di H sama dengan EM di P. Nah, untuk di EM di 0-nya berarti dia kondisinya dia cuma punya EK ya, EK yang maksimum karena dia ketinggiannya 0 kan. Kemudian untuk yang H-nya itu yang maksimum adalah EP-nya. Berarti yang di sini adalah EK plus EP. Oke, nah sekarang berarti kalau misal kita bandingin antara titik 0 dengan titik P, ya, kan EK sama EP-nya tuh nggak mungkin sama ya. EK di P itu kan masih ditambahkan sama EP sama P kan. Berarti dia tidak mungkin ketika jawabannya itu adalah yang ini. Berarti kan karena dia tidak memiliki EP 0.0-nya, berarti yang pilihan yang ini tuh salah. Kan yang A sama B salah. Terus untuk yang EK di P lebih dari EK di O. EK di P lebih dari EK di O. Itu juga keliru. Karena di sini EK-nya ini udah EK maksimum gitu. Berarti EK di P itu kurang dari EK di O. Berarti jawabannya malah yang benar yang E gitu. Jadi kita dari melihat persamaan ini aja. Memang kadang pun aku untuk memahami soal SBMPTN tuh butuh mikir beberapa kali gitu untuk mencerna kalimatnya gitu. Jadi lebih spending time yang lebih banyak untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini gitu, yang konseptual, karena dia ada beberapa kalimat-kalimatnya yang ya butuh dicerna 2 kali seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini karena ada ini udah kita bahas ya, menggunakan prinsipnya EM di O sama dengan EM di H sama dengan EM di P, dan ini pun juga menggunakan usaha sama dengan selisih EM ya, perbedaan EM ya. Tuh. Baik, mari kita lanjutkan untuk soal yang nomor 28 ya. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ya? Aman sentosa ya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan untuk nomor 28. Nah, ini untuk nomor 28 ini emang agak sulit sih karena dia konsep momentum dan impuls, tapi kita cuma diilustrasiin dari gambar grafik aja. Baik,
it's okay buat diselesaikan gitu ya. Dengan kita pahami bahwa konsep impuls itu adalah impuls sama dengan perubahan momentum, di mana impuls itu adalah F kali delta T sama dengan M kali delta V. Seperti itu. Nah, di sini dia itu ada benda A yang dia bergerak ya. Benda A yang bergerak, kemudian ada benda B yang diam. Nah, terus dia ditumbuk, saling bertumbukan ya. Tumbuk. Nah, terus dia mengalami kejadian selanjutnya gitu ya. Berarti di sini bisa kita katakan bahwasanya nilai dari FB ini kan, FB sama FA, kita kan ada FB sama FA ya. FB sama dengan FA. Itu tuh dia memenuhi persamaan yang buat tumbukan, yaitu hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton 3 ya. Hukum Newton 3. Yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Gitu ya. Berarti nilai dari FB sama dengan min FA. Atau FA sama dengan min FB, sama aja. Berarti otomatis kalau misal kita ditanya gaya rata-rata, jawabannya itu pasti yang berlawanan arah. Karena gaya rata-rata ya. Kalau di soal yang ada tuh, dia biasanya disuruh nyarinya cuma F aja atau FB aja gitu. Oke, berarti dia udah ditemukan berlawanan arah. Sekarang kita selesaikan gitu, menghitung angkanya. Berapa nilainya? Ketika kita mau menghitung menggunakan nilai dari FA ya. F, kalau misalnya kita lanjutin kan berarti kan nilai dari F sama dengan M kali delta V dibagi delta T ya. Dibagi delta T. Nah, untuk kita menghitung FA, itu kan berarti ada MA-nya itu sendiri, delta V-nya itu kan V akhir kurangi V awal ya. Delta V itu V akhir kurangi V awal. Nah, berarti ketika kita mau nulis V akhirnya itu kan VA itu sendiri, V awalnya A kan V0A. Itu kan dibagi delta T. Delta T itu kan di sini diketahui nilainya delta T itu delta T0. Nah, di sini kita tuh nggak tahu nilai dari V0A-nya itu berapa. Jadi kita tidak bisa mengerjakan menggunakan FA. Kita coba kerjakan menggunakan FB, di mana MB dikali VB min V0B. V0B-nya itu kan diam ya, berarti 0. Kan dia V awalnya kan diam dulu, diam baru selanjutnya berubah menjadi VB. Berarti kita bisa tuliskan nilai dari FB itu adalah MB dikali VB min 0 ya, min 0 dibagi delta T0. Atau kita bisa katakan nilai FB-nya adalah MB kali VB per delta T0. Sedangkan FA-nya kita tadi tahu F aksi sama dengan min F reaksi. Berarti FA-nya adalah minus dari MB VB per delta T0. Jadi kita bisa jawab, jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A yaitu MB VB per delta T0, tapi dia arahnya berlawanan. Gitu. Ini tak highlight konsepnya ya, aksi sama dengan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aku kasih waktu buat memahami dulu, mencerna. Dapat 8 nomor nih, lumayan. Ini bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut nomor 29.
Ada seorang anak mengamati perubahan gerakan ayunan, di mana awalnya tuh si ayunan berayun dari posisi awal kembali ke posisi semula 8 kali dalam 1 menit. Ini anaknya gabut banget ya ngeliatin. Nah, jadi ada kondisi awal itu si anak ngeliatin ayunan itu N-nya 8 kali dan dia T-nya 1 menit atau 60 detik, 60 sekon. Sedangkan kondisi akhirnya itu tuh dia akhirnya berayunnya 6 kali dalam waktu 1 menit. Berarti ini adalah 60 sekon. Diduga terjadi perubahan panjang pada tali. Terus ditanyain rasio panjang tali ayunan sepekan lalu dengan sekarang ya. Sepekan lalu kan berarti kita katakan L1 aja ya, L1 dibandingkan L2. Kita anggap aja awal itu kondisi yang pertama, akhir itu kondisi yang kedua. Oke, di sini kita gunakan persamaan kaitan antara T periode dengan L ya. Atau kalau teman-teman mau pakai frekuensi juga boleh. Kaitannya frekuensi dengan L. Kalau misal kita pakai periode, berarti kan T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Misal teman-teman mau pakai frekuensi, ya berarti 1/2pi akar G per L. Tinggal dibalik aja. G per L. Seperti itu. Terus mau pakai yang mana? Gitu. Nah, untuk kondisi yang pertama, berarti kan kita bisa menuliskan periodenya ya. Periode itu kan N per T ya. Samaan dari periode itu samaan dari periode itu kan N per T. T per N, salah kebalik. T per N. Jadi, waktu per berapa kalinya? T per N berarti 60 dibagi 8. Ini aja. Ini untuk yang T1. Untuk T2 berarti berapa ini? 60 dibagi 6. Oke. Habis itu karena udah, mari kita lanjutkan menggunakan perbandingan ya. Perbandingan T1 dibandingkan T2 berarti 2pi akar L1 per G per 2pi akar L2 per G. Oke. Pi-nya boleh dicoret. 2pi, GG-nya boleh dicoret. Berarti jadinya nilai dari T1 dibandingkan T2 sama dengan akar L. Kenapa miring nih? Sama dengan akar dari L1. Akar dari L1 bandingkan L2. Akar dari L1-nya itu kan ditanyakan ya. Kan yang nanti yang ditanyakan itu nilai L-nya kan. Berarti kita kuadratin aja T1 kuadrat. T1 kuadrat dibandingkan T2 kuadrat sama dengan L1 per L2. Oke, kita lanjutkan. Berarti nilai dari T1 kuadrat tadi kan 60/8 kuadrat dibagi 60/6 kuadrat. Sama dengan L1 banding L2. Jadi kita selesaikan L1 per L2 sama dengan sama-sama 60-nya boleh dicoret-coret ya. Ya. Sama-sama 60-nya boleh dicoret-coret. Boleh coret-coret, berarti 6 sama 8-nya kan boleh kita bagi juga ya. 8 bagi 6 itu 4 sama 3. Berarti 3 kuadrat per 4 kuadrat ya. Berarti 9/16.
9/16 C. Jawabannya adalah yang C. C jawabannya. Prinsip utamanya pakai yang ini. Yang ini. Kalau kalian mau pakai frekuensi, kalau teman-teman mau pakai frekuensi, berarti nilai dari frekuensi itu adalah N per T. Kebalikan dari T. Tuh, karena dia sepernya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman, oke. Kalau aman, kita akan melanjutkan. Ini pukul 8:59. Oke, satu nomor lagi bisa deh. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Ya, ini. Sebuah batu massa M digantung pada sebuah pegas lalu ditarik. Habis ditarik, kemudian dilepaskan ya. Berarti misal kalau mau kita gambarkan nih, misal kita mau gambarkan nih, ini itu ada batu digantung di pegas. Kasian banget ya batunya digantung. Dia massanya M, dia tuh ditarik, habis itu dilepaskan lagi. Nah, lalu si batu ini nanti diganti menjadi besi. Diganti menjadi besi yang massanya 2M. Saya diganti menjadi 2M. Nah, lalu ditanya pernyataan yang benar mengenai frekuensi, kecepatan maksimum dan kecepatan maksimum dan percepatan maksimum gerak osilasinya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang pegas-pegas kayak gini, kalau tadi kan kita ngomongin soal ayunan ya. Ayunan kan persamaan dari periodenya itu 2pi akar L per G. Nah, kalau untuk yang pegas-pegas kayak gini, itu persamaannya adalah yang memiliki persamaan yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Ya, 2pi akar M per K, atau kalau teman-teman mau pakai frekuensi berarti 1/2pi akar K per M. Seperti itu. Karena di sini kita tahu bahwasanya omega itu kan 2pi T ya. Sedangkan nilai dari omega itu adalah M per K. Gitu. 2pi T. Gitu. Ya nggak? T. 2pi T. Dari situ. Mana sih? Gimana kan ya? 2pi akar M per K ya. K berarti omeganya itu K per M. Oke, mari kita lanjutkan ya. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwasanya karena ini cuma hubungannya sama frekuensi ya. Sama frekuensi berarti kita fokus melihat ke frekuensi. Frekuensi itu sebanding dengan 1/4 akar M. Berarti kalau misal nih untuk keadaan yang pertama ya, F kan kita F Vmax sama Amax ya. Ketika si massanya itu turun, kalau massanya turun berarti kalau masanya di sini naik ya, dari M ke 2M itu kan berarti masanya naik. Kalau masanya naik karena dia berbanding balik akar 1/M-nya, berarti kalau masanya naik, frekuensinya akan turun ya. Kalau M-nya naik, M naik berarti F-nya akan turun. Berarti jawabannya F-nya yang berkurang. Nah, lalu Vmax-nya, bagaimana persamaan Vmax tuh? Nah, persamaan V, kecepatan itu adalah omega A cos omega T. Gitu ya. Kemudian untuk percepatan A, itu adalah min omega kuadrat A sin omega T. Nah, kalau misal maksimum berarti cos omega T, sin omega T-nya ini sama dengan 1.
Seperti itu. Nah, lalu berarti kalau misal kita lihat nih kaitannya ya antara omega dengan M ya. Omega dengan M. Berarti kalau misal omega itu kan 2pi per T ya. 2pi per T. Sedangkan di sini berarti kita bisa katakan omega itu nilainya adalah akar M per K. Seperti itu. Berarti omega ini akan berbanding lurus dengan akar M. Kalau si M-nya naik, berarti K-nya juga ikut naik. Seperti itu. Berarti dari Vmax-nya, nilai dari Vmax-nya ketika M-nya naik, masanya naik, maka Vmax-nya akan naik. Itu berarti Vmax-nya akan bertambah. Nah, lalu kok ini malah Amax-nya berkurang? Kan dia kan sebanding. Lihat, kita lihat di sini tuh dia memiliki tanda negatif. Di depannya tuh, dia punya tanda negatif. Berarti kan kalau gitu Amax-nya akan berkurang dong. Kalau misal meskipun dia sebanding, tapi kan dia ada negatifnya gitu. Jadi ketika si M-nya naik, ya A-nya akan turun karena dia Vmax-nya ya. Amax-nya akan turun. Amax-nya akan turun. Itu. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman sentosa ya untuk soal ini? Atau gimana? Kemarin kalian ngeliatin buku nggak sih ngerjainnya? Nggak kan ya? Nggak lah ya, tryout kok. Kan tryout kan latihan. Latihan buat UTBK beneran. Oke, jadi begitu untuk belajar kita pada malam hari ini, karena ini udah masuk pukul 9:04. Waktunya untuk kalian beristirahat setelah kalian berlelah-lelahan mengerjakan ya. Nanti akan saya share PDF-nya yang tadi ke ke caption di YouTube-nya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita tutup belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan adanya